warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hemir Azizah dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 6, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Majapahit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang sosiolinguistik, terutama pada komunikasi bahasa. Sebelum memasuki komunikasi bahasa, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal mengenai bahasa dan komunikasi. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa, fungsi bahasa, ciri-ciri bahasa, pengertian komunikasi, fungsi komunikasi, komunikasi bahasa, dan keistimewaan bahasa manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa menurut dua para ahli. Yang pertama, saya menjelaskan tentang menurut Harlock. Yang kedua, menurut Krida Laksana. Bahasa menurut Harlock adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang menggunakan simbol-simbol tertentu dalam bentuk pemikiran dan perasaan sehingga timbul adanya penyampaian pesan, informasi, dan makna kepada orang lain. Yang kedua, menurut Krida Laksana. Menurut Krida Laksana, bahasa adalah lambang bunyi yang arbiter yang digunakan para anggota sosial untuk bekerja sama, berinteraksi, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri bahasa. Yang pertama, bahasa adalah sebuah sistem. Maksudnya, bahasa di sini dibentuk dalam sebuah komponen yang berpola dan dapat dikaidahkan. Yang kedua, bahasa merupakan sebuah lambang bunyi. Yang ketiga, bahasa itu bersifat arbiter. Maksudnya bersifat arbiter di sini, lambang yang dilambangkan tidak bersifat wajib dan dapat berubah. Kemudian bahasa itu bersifat produktif. Maksudnya bahasa bersifat produktif di sini, bahasa itu terdiri dari jumlah satuan-satuan ujaran yang tidak terbatas. Kemudian bahasa itu bersifat dinamis. Maksudnya bahasa itu perubahannya sewaktu-waktu dan pada tataran fonologis, morfologis, semantik, dan sintaksis. Bahasa itu bersifat beragam. Maksudnya di sini bersifat beragam, bahasa itu digunakan oleh penutur yang heterogen dan dilatar belakangi oleh sosial tertentu yang berbeda-beda, sehingga bahasa di sini disebut bersifat beragam. Kemudian bahasa itu bersifat manusiawi. Jadi, bersifat manusiawi di sini maksudnya bahasa sebagai alat komunikasi yang verbal yang dimiliki oleh seorang manusia. Kemudian, bahasa itu bersifat unik. Maksudnya, bahasa itu mempunyai ciri-ciri khas yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Kemudian, bahasa itu bersifat universal. Maksudnya, bahasa itu mempunyai ciri khas yang sama dengan bahasa yang lainnya. Yang terakhir ada bahasa itu bermakna. Maksudnya bahasa itu lambang yang berwujud bunyi yang dapat dilambangkan. Kemudian di sini ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa di sini ada 3. Yang pertama, fungsi bahasa itu sebagai alat untuk berinteraksi. Yang kedua, bahasa itu sebagai menjalin, mempererat solidaritas sosial. Yang terakhir, bahasa itu berfungsi untuk menyatakan sikap terhadap apa yang dituturkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi di sini adalah proses penyampaian pesan dari pemberi pesan kepada penerima pesan itu sendiri. Jadi di sini komunikasi itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada pengirim dan si penerima. Yang kedua, informasi yang dikomunikasikan. Yang ketiga, alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Akan menjelaskan tentang alat komunikasi. Alat komunikasi di sini dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ada komunikasi verbal dan yang kedua ada komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi verbal di sini mencakup bahasa itu sendiri sebagai alatnya. Yang kedua ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal di sini bahasa itu bukan sebagai alatnya, melainkan misalkan kayak peluit, bunyi peluit, terus cahaya lampu, gitu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang
fungsi komunikasi. Yang pertama, fungsi komunikasi ada sebagai kendali. Maksudnya, komunikasi di sini bertindak untuk mengendalikan diri, perilaku seseorang. Yang kedua ada sebagai motivasi. Komunikasi di sini memberikan motivasi dalam bentuk apapun ke dalam kehidupan manusia. Terus yang ketiga ada sebagai informasi. Maksudnya di sini komunikasi ini memberikan informasi kepada setiap individu maupun kelompok. Selanjutnya komunikasi bahasa. Ada dua hal mengenai komunikasi bahasa. Di sini komunikasi bahasa mencakup dua pihak. Yang pertama ada si pengirim dan yang kedua ada si penerima pesan. Si pengirim di sini merumuskan sebuah ujaran yang disebut dengan semantic encoding. Kemudian, rumusan ujaran tersebut disusun dalam bentuk-bentuk kalimat gramatikal yang disebut dengan grammatical encoding. Setelah dirumuskan dan dibentuk dalam kalimat-kalimat tersebut, ujaran tersebut setelah itu diucapkan oleh si pengirim yang disebut dengan phonological encoding. Setelah itu, si penerima pesan itu tadi menerima ujaran dari si pengirim dan kemudian diterjemahkan. Komunikasi bahasa di sini ada dua hal. Yang pertama ada komunikasi searah dan komunikasi dua arah. Maksudnya komunikasi searah di sini si pengirim tetap menjadi si pengirim, sedangkan si penerima tetap menjadi si penerima. Contohnya dalam hal ceramah dan khotbah. Yang kedua ada komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah ini terjadi secara bergantian. Maksudnya si pengirim dapat menjadi si penerima, sedangkan si penerima juga dapat menjadi seorang pengirim. Contohnya di sini dalam hal berdiskusi. Bahasa merupakan alat sebagai berkomunikasi. Itu terdiri dari dua aspek. Yang pertama ada aspek linguistik dan yang kedua ada aspek paralinguistik. Yang pertama, aspek linguistik di sini mencakup tentang tataran fonologis, morfologis, sintaksis, dan semantik. Yang kedua, aspek paralinguistik. Aspek paralinguistik ini mencakup 4 hal. Yang pertama ada kualitas ujaran. Kualitas ujaran di sini mencakup tentang suara tinggi, suara terputus-putus, dan lain sebagainya. Yang kedua ada unsur suprasegmental. Unsur suprasegmental di sini mencakup tentang tekanan, terus nada, dan intonasi suara. Yang ketiga ada gerak-gerik tubuh. Maksud gerak-gerik tubuh di sini misalkan kayak anggukan kepala, menggelengkan kepala, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ada mengenai indera peraba. Maksudnya indera peraba di sini tuh kayak kulit ya. Yang terakhir tentang keistimewaan bahasa manusia. Yang pertama ada bahasa itu menggunakan jalur vokal auditif. Yang kedua, bahasa itu dapat tersiar ke segala arah. Yang ketiga, bahasa itu dapat dipelajari. Yang keempat, bahasa itu sebagai alat komunikasi manusia yang dapat dipisahkan menjadi satuan-satuan ujaran. Terus yang kelima, bahasa itu membicarakan bahasa itu sendiri. Yang keenam, bahasa itu mencakup 2 subsistem. Yang pertama ada subbunyi, subsistem bunyi, dan yang kedua ada subsistem makna. Terima kasih penjelasan komunikasi bahasa dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.